Hai Medhoster, jumpa kembali di channel Encycloprog, Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya, masih Anto Agusta. Kali ini kita akan bercerita tentang Progressive Rock yang asik-asik. Sebelum saya bercerita, saya selalu mengharap sekali kepada para Medhoster untuk subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa loncengnya ya. Dan ini adalah bagian dari kalau para Medhoster tidak berkeberatan hati untuk selalu subscribe kepada kami, maka ini adalah bagian dari pengembangan kami untuk mendapatkan informasi yang lebih baru-baru yang selalu kami bagikan kepada para Medhoster. Oke? Selanjutnya langsung kepada cerita dan materi dari episode ini adalah tentang seorang yang keren. Orang Yunani, orang Romawi, orang Perancis, orang Arab yang agak keren, beken, dan asik deh pokoknya. Siapa dia? Dia adalah Frank Zappa. Makhluk ini adalah makhluk paling unik. Kalau bercerita tentang personality atau profilnya, itu ada cerita nanti. Ini masih di kelompoknya. Itu pun sudah kelihatan nyentriknya siapa makhluk satu ini. Oke, seperti yang pernah disebutkan di episode sebelumnya, ada beberapa album yang mempengaruhi munculnya genre progressive rock, di antaranya Sgt. Pepper dari The Beatles, Pet Sounds milik Beach Boy, dan yang akan dibahas kali ini adalah Freak Out-nya The Mother of Invention. Ketika kita membahas The Mother of Invention, pastinya tidak akan lepas dari salah satu sosok legendaris di kancah musik dunia ini, yaitu si kumis tebal, si Frank Zappa. The Mother of Invention awalnya dibentuk pada tahun 1964 dengan nama The Soul Giant, yang beranggotakan Ray Collins pada vokal, David Colorado saxophone, Ray Hunt pada gitar, Roy Estrada bass, dan Jimmy Carl Black drum dan vokal. Pada sekitar bulan April 1965, Ray Collins bertengkar dengan belum ini grup musik itu begitu. Jadi Ray Collins bertengkar dengan Ray Hunt yang membuat Hunt keluar. Ray Collins kemudian mengajak salah seorang yang nyentrik ini, Frank Zappa. The Soul Giant awalnya hanya mengcover lagu-lagu R&B. Setelah Zappa masuk, ia mengajak mereka untuk memainkan lagu-lagu buatannya supaya lebih berpeluang untuk mendapat kontrak dari label. Sudah gaya ini, belum apa-apa ini, belum terkenal sudah begitu Frank Zappa ini. Kacau ini. Frontman dari Soul Giant adalah David Colorado. Tidak yakin band ini akan mendapatkan pekerjaan jika mereka memainkan lagunya sendiri, berbeda dari Frank Zappa ya, dan memilih untuk meninggalkan band. Zappa akhirnya mengambil alih itu. Dia tidak yakin, tapi Zappa yakin. Colorado keluar. Jadi percuma dia tadi berantem kayak gitu kan. Keluar akhirnya kan. Frank Zappa akhirnya mengambil alih kepemimpinan dan peran Colorado sebagai co-lead vokal. Meskipun Zappa tidak pernah menganggap dirinya ada vokalis. Dia mengambil alih, tapi gayanya gitu. Tapi dia sebenarnya menguasai gitu kan. Zappa kemudian mengganti nama band menjadi The Mother pada 10 Mei 1965. The Mother mendapat lebih banyak jadwal pertunjukan setelah bekerjasama dengan manajer Herb Cohen, dan pelan-pelan mulai menarik perhatian di skena musik underground Los Angeles. Awal tahun 1966, mereka ditonton oleh produser rekaman ternama Tom Wilson ketika memainkan lagu Zappa dengan judul Trouble Every Day, yang menceritakan tentang pemberontakan Watts 1965. Wilson yang telah dikenal sebagai produser untuk Bob Dylan dan Simon and Garfunkel kemudian membantu The Mother menandatangani kontrak dengan Verve Records di bawah naungan MGM. Verve lalu memaksa mereka untuk mengganti nama mereka, yaitu nama dari Mother, diganti karena dianggap itu adalah terminologi slang
untuk motherfucker gitu kan. Menjadi the mother auxiliary. Tapi Zappa akhirnya menggantinya menjadi the mother of invention. Akhirnya dipakailah itu. Dengan Wilson menduduki kursi produser, mother of invention memulai rekaman album revolusioner yang menjadi debut mereka, yaitu Freak Out yang rilis pada 1966. Dengan pastinya diperkuat oleh orkestra studio. Jadi mereka rekaman di studio yang di backup oleh orkestra. Album ini menjadi double album kedua sepanjang masa untuk musik rock. Setelah sebelumnya Bob Dylan merilis album Blonde on Blonde yang dirilis di tahun yang sama. Freak Out menggabungkan elemen R&B. Inilah gilanya si manusia yang namanya Frank Zappa itu. Jadi Frank Zappa itu memang liar pikirannya ya. Jadi ya bukan hanya musisi tapi apa ya, dia seniman gitu loh. Nanti kalau kita cerita tentang profil dia, personality dia, wah itu keren nih nanti. Siapa sih manusia yang namanya Frank Zappa itu gitu loh. Jadi dia menggabungkan elemen R&B, doo-wop yang hanya main-mainkan vokal gitu loh, vokal manusia, musik konkret, dan kolase sound eksperimental yang merekam subkultur freak di Los Angeles pada masa itu. Meskipun tidak puas dengan hasilnya, di suatu interview radio di akhir tahun 60-an, Zappa menceritakan bahwa lagu penutup Return of the Sun on Monster Magnet seharusnya menjadi lebih rumit. Tetapi Verve tidak mengizinkan Zappa untuk menyelesaikannya. Zappa langsung menjadi ikon baru yang radikal di musik rock underground, menjadi lawan dari budaya konsumerisme yang tak berujung di Amerika. Jadi silang sengkarut itulah yang menjadi lawan dari pola pikirnya si Frank Zappa gitu, dan menjadi ikon juga di sana. Sound yang digunakan di album ini terdengar mentah, tetapi aransemennya sangat megah. Saat proses rekaman di studio, beberapa musisi adisional kaget ketika mereka diharuskan membaca notasi partitur dengan Zappa yang menjadi konduktor. Hal yang sangat tidak umum dilakukan ketika rekaman musik rock. Jadi musik rock kan bukan musik klasik gitu kan ya, bukan musik simfoni orkestra gitu, tapi sebagai konduktor dengan aba-aba tangan dia, ya begitulah, jadi dirjen kayak gitu lah. Aneh-aneh itu orang itu memang. Lirik-liriknya juga nyeleneh, mengkritik otoritas, memuji ketidakpatuhan, dan mengandung elemen-elemen dadaisme. Ya meskipun di album ini juga ada lagu-lagu cinta-cintaan sih, seperti pada umumnya. Walaupun mereka adalah orang-orang rock yang begitu, progresif yang begitu, tapi ya masih ada cinta-cinta juga. Sebagian besar komposisinya ditulis oleh Frank Zappa sendiri, yang nantinya menjadi presiden untuk karir bermusiknya. Ia memiliki kendali penuh atas aransemen dan keputusan musikal. Jadi dia yang menguasai The Mother itu, serta melakukan kebanyakan overdub sendiri. Sementara Tom Wilson menjadi penyedia koneksi ke industri dan sponsor untuk kebutuhan finansial mereka. Sayangnya, album Freak Out kurang secara penjualan. Jadi secara komersil mereka tidak punya kekuatan. Meskipun sudah menghabiskan sekitar $20.000, 2 kali lipat dari rata-rata biaya pembuatan album di zamannya. Jadi itu wah mahal banget gitu loh. Album ini hanya menduduki nomor 130, gila nggak itu? Di Billboard, tidak terlalu sukses secara komersial dan banyak mendapat kritikan ketika pertama kali dirilis. Bahkan beberapa kritikus yakin bahwa album ini terinspirasi dari obat-obatan dan menganggap judul album ini adalah bentuk slang dari tripping LSD yang gagal. Jadi dianggap mereka adalah psikodelik, padahal enggak kan, kalau psikodelik kan jelas itu gitu kan. Akhirnya Verve hanya menyediakan $11.000 untuk album kedua mereka yang dibuat selama 4 hari dari tanggal 15 sampai 18 November 1966 di TTG Studios, Los Angeles. Tom Wilson lagi-lagi menduduki kursi produser, namun kali ini ia setuju untuk memberikan kontrol penuh kepada Zappa atas seluruh keputusan kreatif. Jadi semuanya Frank Zappa.
Franz Zappa yang melakukan. Tidak seperti Freak Out yang menggunakan orkestra canggih. Budget orkestra untuk album kedua ini yang berjudul Absolutely Free yang dirilis 1967 ini hanya cukup untuk satu lagu, yaitu Brown Shoe Don't Make It. Album ini dirilis pada 26 Mei 1967. Di hari yang sama, dengan dirilisnya Sgt. Pepper-nya The Beatles di Inggris. Jadi sama itu, harinya ya sama-sama lahir gitu kan. Absolutely Free jauh lebih sibuk dibandingkan dengan Freak Out. Selain karena penghematan budget pastinya, banyak lagu di album Absolutely Free adalah multi-seksional yang kompleks, sehingga butuh hingga 30 kali take untuk section spesifik dalam satu lagu. Zappa pun merekrut beberapa personil baru seperti Don Preston pada keyboard, Bang Gardner alat musik tiup, Jim Fielder pada gitar rhythm, dan Billy Mundy pada drum. Zappa dalam wawancara dengan David Fricke mengatakan, kita hanya punya satu hari dengan 15 menit per tune untuk menyelesaikan seluruh bagian vokal di album ini. Ya benar, itu artinya bernyanyilah atau pergi dari sini. Jadi serius menyanyi atau harus minggat gitu kan. Album ini menampilkan permainan musik yang panjang dan berfokus pada lagu-lagu yang mendefinisikan gaya komposisi Zappa, yaitu memasukkan ritme yang berubah secara tiba-tiba ke dalam lagu yang dibentuk dari berbagai elemen. Contohnya adalah lagu Plastic People dan Brown Shoe Don't Make It yang liriknya mengkritik kepatuhan dan kemunafikan masyarakat Amerika, tetapi juga mengkritik kontra budaya tahun 1960-an. Seperti yang dikatakan Zappa, kami adalah satiris dan kami di sini untuk menyindir segala hal. Maka Absolutely Free lebih berhasil secara komersial dan popularitas, berhasil menduduki nomor 41 di Billboard dan lagi-lagi menjadi favorit di skena underground. Matt Soster, karena ada sesuatu hal sehingga kami di channel ini tidak berani memasukkan film-film atau apa, karena ketatnya YouTube, karena persoalan copyright. Jadi hak cipta, memang harus begitu. Karena hak cipta itu adalah nggak main-main gitu. Orang sekarang kan main serobot aja tanpa memikir bahwa berkarya itu bukan pekerjaan yang remeh-temeh kayak gitu. Untuk itu di channel ini kami sengaja tidak menunjukkan gambar atau film-film itu yang pasti atau lagu-lagunya. Cuman kami memberikan di bawah ini di deskripsi channel ini, Anda bisa klik nanti di sana. Ada beberapa link yang bisa Anda lihat dan Anda saksikan dari semua yang kami sebutkan. Untuk episode-episode selanjutnya juga begitu. Kami sengaja menjaga itu agar channel ini bisa bertahan dan tidak mengganggu siapapun, karena ini konsep awalnya adalah ensiklopedia. Karena kalau kita membaca kan kadang-kadang yang tidak suka membaca, kalau begini kan hanya mendengarkan saja dan bisa melihat semuanya. Saya kira sampai di sini dulu, dan untuk episode selanjutnya kita akan bercerita lagi, dan untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini dan ciao.